bro, masih bersama gue Kenny di The Firanda Channel. Nah sekarang sore ini gue udah di mobil aja nih bro. Jadi sore ini gue ada janji nih, kita sekarang ngomongin masalah Wolfish bro. Kita ketemu sama, ya gue bisa bilang kolektor Wolfish lah, karena gue lihat kayaknya di Instagram koleksi Wolfishnya ada beberapa nih bro. Sekalian gue juga pengen belajar juga. Ya lumayan sih tempatnya, dari tempat gue ke sana ya lumayan sejam 2 jam ada sih. Ini jam udah menjelang buka puasa nih bro, jadi gue kayaknya terpaksa harus buka di jalan. Ya nggak apa-apa lah, yang penting sampai sana juga pas lah waktunya. Masih pada puasa kan? Ya gue juga masih puasa kok, tapi kok segar banget ya, nggak meyakinkan. Nggak, pokoknya gue masih puasa. Oke, lanjut! Oke bro, jadi sekarang kita udah sampai di rumahnya Bro Andrew. Kita ngomongin Wolfish dulu malam ini. Sini. Bro Andrew. Hey. Apa kabar bro? Baik nih. Jadi ini nih, ini sasaran kita malam ini untuk kita ngebahas Wolfish nih. Gue pengen datang ke sini bro gitu, karena bagi gue tuh Wolfish tuh ikan yang masih misterius buat gue. Walaupun gue keep ya udah hampir setahun ya, Malabar doang, tapi gue tuh susah nyari kolektor yang kolektor dan penghobi yang lu punya lebih dari 3 jenis kan? Iya, gitu. iya, Jadi iya. bagi gue, orang kalau udah punya lebih dari 2 jenis tuh biasanya pasti ada something nih. Gitu loh. Jadi pengen banyak belajar juga lah, kita sharing nih bro. Gitu. Jangan-jangan gue sama-sama belajar bro. Gitu. Bro Andrew ini ada Instagram juga bro ya? Ada dong. Nah, jadi lo kalau mau lihat ikan-ikan gilanya nih, bener-bener ikan eksotis banget, itu ada di Instagramnya, boleh sebut bro? Exopets.88. Exopets.88. Nah itu gua ngelihatnya aja selalu betah seharian ngeliat Instagramnya dia bro. Gitu. Oh, di situ ada ikan-ikan favorit gua semua deh gitu ya. Jadi malam ini kita khusus edisi Wolfish nih bro. Ya, siap. Khusus edisi Wolfish, mungkin nanti kita bahas payara juga, dan di sini juga banyak piranha nih bro. Tapi kayaknya kalau kita bahas kita bisa sampai lusa nih nginep di sini. Simpen dulu. Ya. Jadi kita mulai dari Wolfish dulu nih. Kita di sini ada Malabar. Habis itu apa lagi bro? Curupira Black Wolfish. Nah, udah gitu yang the topnya Aymara. Nah, gimana gue nggak pengen datang ke sini bro? Udah mengerikan banget. Nah oke, jadi sekarang kita mulai dari yang paling slow dulu ya. Paling slow dulu. Malabaricus ya bro ya. Malabaricus. Gini deh bro. Sebelum kita menuju ke Wolfish, gue tanya dulu satu aja. Kenapa Wolfish? Unik. Kalau unik yang banyak, unik simple banyak. Simple ya, ikannya kan begitu bentuknya ya. Oke. Paling galak sih. Paling ganas lah, terkenal. Udah gitu dia punya analogi wolf ya. Betul. Wolfish, dan itu dia terkenalnya bilangnya kan the piranha eater ya. Piranha. Ya, kalau nggak salah ya dibilangnya gitu, piranha eater. Kalau di kelas piranha udah paling galak. Nah kalau si Wolfish ini pemakannya piranha. Iya betul. Jadi kalau top of predator lah. Top of predator. Terus kalau ada tamu datang kan kita sebut piranha eater aja kan kayaknya gitu. Udah tamu tuh taunya piranha yang paling ganas, sekarang pemakan piranha pula bro. Ya, gitu yang gawat. Oke, kita langsung ke Wolfish Malabar aja bro. Oke, jadi di sini Bro Andrew nih biasa ya, Malabar pasti berani di konteng ya bro. Pasti. Gitu pasti. Jadi nanti Malabar ini agak sembunyi nih di belakang sini, jadi nanti kita tampilin nih yang detailnya. Ya, gitu. betul. Jadi ini ukuran berapa bro Malabar bro? Ini mungkin 25 cm kali ya. 25 cm kali ya. Oh, okay. Mungkin ya sekitar 25 cm. Lo keep dari kecil bro? Ini kebetulan beli mungkin 15 cm kali ya, 15-20 cm lah. Udah lumayan sih, nggak kecil-kecil banget. Soalnya kan buat konteng ya, kalau beli kecil juga udah nggak ada space lagi.
Oke. Jadi kita bisa beli agak gede juga lah, karena kan ada yang lain nih. Oke. Gitu sih. Oke. Tergantung tank lah, tergantung komtengnya dulu. Kalau dia cuma sendiri ya boleh. Oh, oke. Tapi ini dibeli udah dari gede. Dari lumayan gede lah. Beli lumayan gede. Ini Malabar toh? Malabar, Oke. betul. Kebetulan gue punya juga nih bro Malabar ya. Jadi makanya kayaknya banyak banget nih yang pengen gue tanyain ke lo nih. Siap. Pertama, ini kan komteng ya bro? Iya. Gue nggak pernah berhasil mengkomteng even itu Wolfish Malabar. Karena gue pernah masukin tarpon tewas. Pernah masukin yang lain-lain tewas juga. Mungkin karena dia kelamaan udah sendiri. Nah ini gimana nih bro? Maksud gue dia masuk belakangan ya? Bener. Nah itu gue sebenarnya teori gue juga begitu. Hebat nih, tahu nih, dia tahu. Berarti dia ahli lah. Oh nggak ahli, itu cuman analogi gue dong. Berarti kalau Wolfish tuh kalau mau dikomteng dia sebaiknya masuk belakangan ya? Iya benar. Iya kan? Benar. Atau mungkin bisa keluarin air dulu setengah, keluarin air, masuk bareng, setengah keluarin air, masuk bareng, supaya air baru. Anggapannya gitu lah, fresh gitu. water. Jadi pada bukan air lama, jadi pada ya agak celeng-celeng dikit ya. Agak celeng-celeng. Ikan kan agak ini ya, agak lebih adaptasi lagi dong. Jadi setengah, besoknya setengah, gitu mungkin agak lebih oke lah biasanya. Biasanya sih gitu. Tapi emang lebih baik dia belakangan ya? Lebih baik belakangan sih. Oke. Dan nah kalau dia belakangan tuh menggaranti nggak kalau dia nanti nggak akan rese? Kalau buat Malabar karena emang tipikal Wolfish yang paling kalem, jadi kayaknya enggak ya. Kalau Malabar ya. Soalnya kok gue kalau ngeliatnya Wolfish nih moodnya nggak jelas. Kadang-kadang dia tiba-tiba galak gitu, kadang-kadang tiba-tiba dia nggak mau makan gitu. Tapi di sini aman ya? Yang penting size dia harus lebih kecil dibanding komtengnya. Oh gitu. Kayak gini kan kelihatan dia lebih kecil nih. Nah dia punya potensi dibully nggak sama yang lain tuh? Enggak sih, karena dia kayak batu kan, diam aja dia. Jadi orang yang ikan lain pun kayaknya nggak bakal nengok. Nggak lihat di situ ada ikan juga. Kayaknya lewat aja tuh kan, nggak diliatin tuh dia. Dicuekin aja deh, dianggap nggak ada lah gitu. Berarti dia sama sekali nggak pernah kesentuh ya sama ikan ini? Nggak pernah kesentuh. Dan dia juga nggak nyentuh ikan lain. Ini sobek nih karena Dutch nih, yang gede nih. Nah, ini alpha nih, yang paling gede. Oh dia alpha nih, Dutch di sini. Kalau di sini. Oke, jadi di tank ini nih gue sambil belajar nih bro. Kan berarti ini aman nih di tank ini nih. Grup ini aman nih. Grup ini aman. Berarti kan di sini ada Pibas ya. Pibas apa nih bro? Gue nggak begitu ahli bro soal Pibas bro. Orinoco nih. Orinoco. 2 ekor nih Orinoco. 2 ekor. Oke, terus ada ini Pibas, ini Dutch. Oke, ini Vulture Catfish. Vulture Catfish. Oke. Di sini yang paling rese apa nih bro? Dutch. Yang katanya paling nggak rese, ini paling rese nih, yang gede ini, yang alpha ini. Paling rese. Yang lainnya enggak sih. Itu Wolfish tuh seharian di situ aja? Seharian. Dia gerak paling ke tengah nih. Kalau lagi lapar, pas lagi feeding, dia juga diem. Tipikal dia nih. Jadi dia. Lo pernah lihat dia makan nggak di tank ini? Ada. Jadi dia cuma nunggu. Dia nunggu aja di tengah. Pas makanan karena ada arus, makanan lagi jalan, tiba-tiba ikan di luar, di depan mulut dia, baru dihap sama dia. Kalau gue perhatiin, tipikal si Malabar ini ya diem banget ya, nggak agresif lah, nggak seagresif yang lain. Yang lain masuk ikan sep, nangkep dia nggak, dia nunggu aja. Kalau si Malabar, atau kalau bro punya? Kalau gue karena sendiri nih di tank ya, gue masih bisa mainin kayak Cana sih bro. Karena dia sendiri. Gue sebenarnya ya sayang juga ya tank di rumah agak besar buat dia sendiri. Tapi gue nggak pernah berhasil nih komteng nih, walaupun Malabar orang bilang kan Malabar pasti bisa dikomteng gitu kan. Jadi gue masih kasih lele potong, masih bisa gue main-mainin gitu. Memang sebelumnya si Wolfish yang gue punya ini dia komteng juga bro, bahkan komtengnya lebih rame dari ini dan cenderung begini pendiam. Gitu loh. Jadi di tank ini dia udah makan apa nih bro? Kebanyakan kalau gue sih di sini semua peliharaan ikan predator harus frozen. Harus frozen sih. Di train harus frozen. Oh, di train. Karena pertama repot nyari live food kan repot ya. Kedua jorok. Ya ketiga ya rawan ikan pada mati, yang lainnya tuh banyak banget. Apalagi komteng, penting nih. Kalau dia satu sih oke. Tapi kalau komteng gini kita nggak tahu. Bisa bawa penyakit. Nah, gue kendalanya nih bro, kalau Wolfish gue itu sebenarnya ikan ini kalau udah ngambek dia bisa 1 bulan nggak makan. Kalau di gue ya bro, padahal di situ tuh gue udah cek parameter airnya semua normal gitu. Gue pikir kenapa tiba-tiba ngambek makan gitu kan. Nah terus kalau dia udah mau makan nih, serpihan kan kemana-mana. Dia kan udah nggak makan serpihan nih. Nah gue masukin ikan pembersih dihajar gitu. Jadi aduh ini mesti diapain ya gitu ya. Tapi kalau misalnya komteng kayak gini sih aman nih, kayaknya ada ikan aman atas bawah ya. Aman dia. Gue ada ini kok, gue ada apa gibisep ya, sapu-sapu kecil. Aman sih, nggak dimakan juga sama dia. Ini tuh. Oh ini.
Aman kok tuh, nggak dimakan, nggak gigit, nggak diapa-apain. Oke. Aman sih. Mungkin namanya makhluk hidup mungkin lain-lain ya. Mungkin ada yang tipenya lebih Iya. alfa, mungkin ada yang lebih nggak galak. Oke. Ya, pasti ada yang lain-lain sih. Salah gender nih bro. Gue sampai sekarang jujur nggak tahu Wolfish gue gendernya apa. Nah, Katanya gampang kan identifikasinya. katanya sih dari analfin ya. Dari bawah. Analfin. Analfin. Kalau yang tinggi tuh cowok ya? Ya. Oke. Kalau yang lebih dekat ke ekor ya. Kalau yang lebih dekat Oh, lebih dekat ke ekor. hampir nempel gitu, cewek. Oh, benar cewek. Iya. Tapi tetap mesti size adult ya, baru kelihatan kalau Oh iya. baby Ini itu. belum ya? Kayaknya ini udah nih, tapi nggak pernah perhatiin juga sih. Nah, kalau gue lihat nih, kayaknya gue baca di beberapa artikel, kalau Wolfish yang betina tuh lebih bulat. Bener. Bener kan? Bener. Nah, kayaknya punya gue nih betina nih. Bulat ya? Iya. Bulat lah ya, berisi lah gitu. Ya, Nah, berisi. Kalau cowok lebih lonjong. Nah, kalau ini kayaknya lebih ceper kan, bro? Kayaknya ya, Kayaknya ya. kelihatannya sih. Ya udah nanti kita breed di sini lah, bro, punya Bisa. gue. Kita Bisa. Tapi setahu gue Malabar ini udah CB kan? Captive Oh, breed. nggak tahu. Nggak tahu. Oh, belum ya? Iya ada. Yang gue dengar begitu, makanya Udah dia CB. harganya udah lumayan oke sekarang karena di Indonesia udah ada yang bisa Ngebreed. ngebreed. Oh. Katanya loh, gua nggak ini ya, nggak Tapi tahu percaya pasti. sih, nggak heran di Indonesia. Nggak ada yang nggak bisa. Heran ya. Bentar lagi Tiger Fish semua Bener. Gitu. Semua bisa lah. Semua bisa. Nah ini juga kalau Wolfish ini yang di rumah gue juga bro gitu, karena dia kebiasaan sendiri, alhasil dia yang paling galak lah dari semua ikan gue Iya, gitu. iya. Jadi sebenarnya untuk meredam galaknya dia di komteng gini ya. Bisa sih di konteng atau mungkin ya kalau buat ngeredam galak ya justru bukan itu yang dicari ya, kan predator. Iya Iya kan? sih. Harusnya bagus galak. Iya, Wolfish yang kita cari Iya, galak. itu. Berarti Malabar Aymara. malah. Makanya pertanyaan gue tadi nih, Wolfish ini kan ikan yang apa ya bro ya, kalau gue bilang tuh ikan yang orang tuh suka kenapa sih gitu. Sebenarnya gue seneng tuh ngulik gitu. Lu kenapa sih suka Wolfish gitu loh? Karena ikannya kan pendiam bro. Kalau orang yang suka ngelihat ikan berenang udah pasti nggak suka. Apalagi ikannya maaf mirip ikan gabus bentuknya, Iya, ya kan? benar. Makanya menurut gue orang yang suka Wolfish itu spesial banget. Gitu loh. Benar. Gitu. Apalagi kan karakternya begitu aja kan. Diam aja. Nah, bayangin kalau ini nggak konten dia sendiri di situ. bener sih, bener. Iya kan? Iya. Jadi pasti lu punya taste tersendiri kan. Wah, gue pengen Wolfish nih kenapa gitu. Itu yang pengen gue gali nih. Wah, Wolfish ada 3 di sini. Ini pasti Bro Andrew kayaknya Karena ya kalau gue sendiri sih mau koleksi ya yang pasti. Mau koleksi. Karena pertama yang gue punya sebenarnya Aymara. Oh, justru Aymara dulu. Aymara dulu. Oh. Aymara terus mati, gue beli Aymara lagi. Beli Aymara. Beli Aymara lagi. Dapat kebetulan mati masuk Indonesia udah nggak ada. Udah stop di 2 tahun gue nunggu Aymara. Gue dapat tahun ini, berarti 2 tahun lalu dari Covid. Itu udah stop, nggak ada Aymara. Gue cari juga nggak dapet, gede kecil nggak ada sama sekali, nggak ada yang mau jual juga. Pas tahun ini, tahun kemarin dapat baby, ya udah gue ambil Aymara. Aymara baru ke Malabar. Oh, justru ini terakhir. Ini terakhir, kan Malah masuk kebalik ya sama gue ya. Kebalik, kan masuk terakhir. Iya. Pikiran maunya cuman koleksi Aymara, cuman kayaknya udahlah Malabar deh iseng. Justru malah kebalik bro sama gue. Kebalik ya? Kalau sama gue kalau mau beli ikan, gue coba yang versi murahnya dulu. Karena gue pengen pelajarin karakter dari situ, tapi ternyata teori gitu nggak bisa juga sih bro. Karena Iya. Indian, Malabar, dan Aymara tuh beda total. Bener. Bener nggak sih? Bener. Ya itu, jadi agak nyesel juga gue jadi. Kalau udah beli Aymara terus pindah ke Malabar kayaknya nggak mungkin. Maksudnya Nggak, misalnya kan makanya Aymara dulu iseng buat koleksi. Oh, biar lengkap. Balik lagi biar lengkap. Biar lengkap. Nah, jadi semua Wolfish lah. Ah, Malabar, Curupira, Aymara, bahkan ada Golden tapi gue nggak demen. Wah itu ya. Kan ada Golden, ada apa, ada yang pelangi ya? Apa? Tapi setahu gue yang Rainbow. Tapi setahu gue yang rainbow itu dia nggak masuk genus Hopelias kayaknya. Namanya bukan Hopelias lagi. Nah, Ya, walaupun masih disebut Wolfish. nah, cuman ya itu makanya tapi kan nggak jarang juga ya, dan kayaknya gue nggak gitu. Dia mah jarang-jarang ntar ada tiba-tiba aja ada ya. Soalnya gue main di Bisa, sini, bisa. ini ikan kayaknya rare banget. Nggak semua orang punya koleksi yang formasinya beginilah menurut gue di rumah ini gitu loh. Ampun lah. Lu tipe penghobi yang agak rewel nggak masalah air? Maksud gue lu ngukur pH dan lain-lain. Kalau ngukur pH nggak pernah, tapi gue selalu memaksimalkan sih. Tapi kalau ngukur sampai sengukur itu enggak, tapi memaksimalkan dari awal sampai akhir ya semuanya lengkap gitu. Oke.
Nggak, soalnya kalau gue kan ada juga bro yang bilang gue, ngapain sih lu ukur pH dan lain-lain gitu. Tapi gue, karena gue di rumah, ini gue pernah cerita juga sih di konten lain. Payara gue di rumah tuh rewel banget kan. Payara tuh rewel banget kan bro masalah pH. Jadi yang lain ikut-ikutan gue cek. Ternyata setelah gue hasil iseng-iseng gue itu, Wolfish itu dia sama di parameter airnya kayak piranha. Maksud gue tanpa arus dan pH rendah gitu. Di sini kan juga arusnya cuma arus itu doang kan bro? Sama ini, wave maker. Oh, ada wave maker? Wave maker, oh, pasti. Ini pengaruh nggak bikin dia agak pendiam? Pengaruh. Oh, pengaruh? Pengaruh buat ikan. Jadi dia agak sebel kali sama arus ya? Ya kayak bukti kan dia mojok tuh. Oh iya, malah nggak ke arus ya? Iya, jadi nggak ke arus dia. Oh. Kayak ini full tour kan juga nih, lagi diem nih dia. Nah, dia juga nggak demen nih berarti, capek nih. Tapi dia biasa berenang sih. Kalau lagi capek ya kesini. Dan bikin ikan lebih tenang lah. Ada arus kan mereka ada gerakan, nggak rese jadinya. Iya. Settingan tank ini sih jauh banget sih bro sama di rumah gue. Kalau di gua dipasang aerator aja bisa seminggu ngambek makan. Tapi tergantung lokasi bingung. ya. Kalau Jakarta, Indonesia tergantung lokasi. Air tanah atau air pump itu beda. Itu mungkin. Tanah di Jakarta. Tapi gue pernah gitu juga bro. Gue pasang aerator emang ngambek makan. Gue keluarin aerator besoknya mau makan lagi gitu. Makanya gue pikir, mungkin karena gue yang terlalu manjain ikan. Bisa. Terlalu panik ya. Kadang gitu juga ya. Kadang gue pikir Overthinking. Kadang gue suka mikir kan kalau di habitatnya dia pasti ikan dasar. Iya. Ya, berarti satu intensitas cahaya udah pasti minim. Iya. Kalau di habitat ya. Iya. Berarti gelap kan. Gelap. Berarti gue di tank gue biasanya gue pakai side light doang. Gitu loh. Udah gitu ikan pendiam pasti nggak suka lawan arus. Makanya gue pikir kayaknya gini aja deh. Gitu. Kalau di komtank gini mah beda cerita ya. Udah pasti dia harus ikut yang lain ya. Tapi so far aman toh, makan lancar. Aman. Ini frozen foodnya apa sih bro? Gue biasa kalau buat ikan di rumah kasih kodok beku. Kalau Kodok enggak, beku? Bilangnya ikan bukan cere beku ya, cere agak jorok. Jadi udang beku, cere agak jorok. Oh berarti lo anti cere juga? Anti cere, jangan cere deh, cere jorok. Cere laut oke lah, mending. Tapi kalau sama ya. Sama. Gue kasih ikan payara gue sakit semua kena ya? cere laut ya. Tapi emang iya cere jorok sih. Karena cere laut tuh sebenarnya dia juga di sungai juga sama aja sih. Cuman dia lebih lama aja kali mungkin Lebih jadi lama lebih aja. gede ya. Mungkin karena dia nggak ketemu di got aja jadi. Gitu. Ya pokoknya gitu masing-masing beda sih. Ya, beda-beda Cuman jujur kalau ngomongin masalah cere gue udah trauma sih. Gitu. Iya. Tapi dia mau cere nih. Jangan cere lah. Si mau dia? Bukan cere dia, ikan apa ya namanya? Ikan kayak cere, cuman bukan cere ya. Gapi. Hampir kayak bukan gapi sih sebenarnya. Gue lupa deh namanya. Oh. Kayak ikan. Tapi dia mau kecil gitu? Mau. Gede, enggak gede, ada yang gede. Ikan sepat bisa, sepat, iya. mujair, Iya. bisa tuh. Seneng tuh dia. Ya, sepat, mujair, ikan mas nggak pernah sih. Oh ikan mas. Tapi pernah sekali yang live. Ya iseng aja kan ngelihat predator, Iya. ya masuk satu Nah, lah. itu. Gue juga kayak gitu. Setengah satu aja. Gue udah latih pakan mati. Habis itu kangen. Aduh. Makan hidup. Makan hidup sesekali juga. Sekali boleh lah, sekali boleh bro. Iya, Sekali. sesekali. Tapi dia nggak pengaruh sih kayaknya kalau mau kita. Di lo pengaruh nggak bro? Enggak sih. Nah kalau di gue pengaruh. Kalau dia habis makan pakan hidup, ya, udah habis itu belaga lupa makan mati. Bisa 3-4 hari nggak mau makan lele lagi. Oh wajar, sama 3-4 hari kan. Tapi akhirnya frozen lagi mau dong. Mau. Ya, sih. oke lah. Ya tapi maksud gue segitu kayak nge-restart dulu gitu habis kena pakan hidup. Males gue pakan mati dulu gitu. Itu agak nyebelin deh gitu. Iya sih, emang sih. Ya. Plus minus. Plus minus. Tapi so far sih gue ini banget sih sama Wolfish, maksudnya wah keren lah ini ikan gitu. Maksudnya kayak punya kebanggaan tersendiri. Walaupun ada tamu nih yang datang ke tempat gue bilang, ini ikan apa? Ikan gabus, biarin aja ikan gabus. Gabus Amazon ini. Begitu dikasih tahu. Gabus Amazon. Begitu dikasih tahu, lo tahu nggak ini di alamnya ini pemakan piranha, langsung waduh. Yang bener lo gitu. Oke, kalau gitu kita move ke next Wolfish, bro. Siap. Next Wolfish. Jadi ini Hopleas malabaricus. Malabaricus. Oke, ini lo pasti gatal kan? Kenapa sih yang lain nggak diulas? Ya itu. Ini di sini ada manual itu. Lo lihat tanknya segede gini, manualinya lega banget. Di sini ada Rombeus. Tapi ini kita akan bikin next episode, bro. Nah, jadi di sini nih, ini Wolfish Curupira. Ini berarti alias Black Wolfish, bro. Black Wolfish. Nggak tahu nih, ini gimana ceritanya, bro? Kenapa dia di dalam tank ini seperti di karantina dan kenapa di manuali? Karena ini kecil, jadi gua harus karantina dulu. Karena mainnya Rombeus semua, saya rasa semua nggak mungkin digabung. Udah gitu komtengnya gede-gede kan, tadi bro lihat, karena komtengnya gede jadi harus di karantina dulu sampai dia gede. Memang kalau di Rombeus kenapa?
Pasti dimakan. Walaupun pasti. di dalam ini? Oh enggak sih. Cuman ini karena jarang dikuras. Ini tank jarang Oh. dikuras. Kalau lagi takutnya kalau orang lain yang nguras, dia lupa. Oh. Iya, Iya, kelepek. Karena Oh, udah pernah kejadian nih, pas gua nguras gua pun lupa. Ada ini? Ada ikan. ini, Plak, apaan tuh? ini cerita, Oh, iya. ini cerita penghobi lucu lagi nih bro. Gitu. Gue baru inget, oh iya ada ikan. Ya, gue baru inget. Jadi ini cerita penghobi yang lucu lagi nih. Ada tank di dalam tank. Lo kebayang kalau lo lupa lagi Sabtu kan lagi males-males kan, tiba-tiba ngantuk-ngantuk nguras segini, udah ini keluar. Nah, kalau kelepek mati kan sayang. Pusing udah. Oh pernah tapi? Pernah. Oh, Belum pernah. lama ini baru dapat. Gue lupa. Gue kuras. Keplok apaan tuh? Waduh. Gue baru ingat ada ikan di situ. Waduh. Ya udah gue isi lagi langsung. Oh gitu. Dan ngisinya Tapi pun nggak bisa. untungnya aman deh. Untungnya aman ya? Jadi karena nih gue yang megang tanknya, jadi jarang banget gue kuras yang ini. Oh. Karena kan ikannya cuma satu, cuma si Manueli. Jadi ya Oh, iya. gue tetap kasih sini. Udah gitu kalau lo kuras sampai kelepek-kelepek kan nambahinnya juga nggak bisa secepat itu tuh. Ya, gue turunin. Untungnya gue Apanya? turunin langsung. Ininya? Kan setengah kan. Oh, iya, itu. Langsung gue turunin. Kaget gue juga. Untung nggak gue tinggal. Kalau gue tinggal udah bawa amis langsung. Gila, belum black wallfish dilupain bro. Oke, jadi ini lo beli dari ukuran segini bro? Dari segini, baru dapat. Ini baru dapat bro. Baru masuk nih. Oh ini baru dapat? Baru masuk. Lagi rame. Oke, berarti ini apa nih bro bedanya Curug Pria ini? Maksud gue, kenapa sih dia harus hadir di dunia perwolfisan gitu? Maksud gue gini, kenapa orang tertarik beli ini? Kenapa nggak antara Malabar aja atau Aymara aja? Gitu? Nah, karena kalau orang ikan nih, kalau penghobis, pasti kayaknya semua dunia hewan ya, Iya. nyarinya yang paling langka. Paling langka. Pasti. Ya? Oh dia sama Aymara lebih langka dia? Sama Malabar. Oh iya. Lebih uncommon ini. Kalau Oke. Malabar kan common banget. Ya. Aymara lebih uncommon lagi. Lebih Lebih tingkat lagi. Oke. Walaupun Aymara mungkin peminat banyak, di sini banyak karena peminatnya banyak, jadi yang masukin banyak nih. Tapi sebenarnya kalau menurut gue akan lebih uncommon kalau di sana Iya, nangkapnya, iya. karena kan banyak yang peminat ya, mungkin seller ya mau inilah mau untung kan, jadi ya Iya. dia jual yang orang mau. Iya. Kalau dia jual yang orang nggak mau kan nggak ada yang beli. Tapi kalau Curug Pria ini kan lebih orang yang emang tahu wallfish ya, maksud gue gini ya, yang baru mau pelihara wallfish tuh pasti taunya Aymara atau Malabar gitu kan. Benar, Yang benar. tengah ini nih dia nggak Yang tahu ada nih, yang tahu ya. black wallfish ini. Iya. Setahu gue gitu. Ya, bener sih, bener. Ya kita gue mungkin pelajarin juga lah ya. Maksudnya tadinya kan lihat-lihat uniknya Aymara tuh apa aja. Ah ini apa nih bro bedanya dia? Warna ya dia. Oh warna. Ya? Terus dia Kok nggak, black wallfish sih bro, ini nggak black amat kalau dilihat. mungkin kalau makin gede dia akan makin black nih. Yang ini black. Nah, Ya. mungkin dia kalau ini adaptasi ya. Oh iya. Mungkin berubah warna juga, kayak Malabar kan kadang ada garis, Iya. ada yang Nah hilang. ini yang posisi normal yang mana nih? Yang normal mesti kayak gini nih. Oh yang kayak gini. Kayak gini. Oke, yang ada garisnya ini Iya, ya. Oke. kalau hitam juga kadang kita ngeliat agak kayak stres ya, kayak ikan Mungkin nggak, ini mah teori gua doang nih bro. Ini mah teori nggak jelas lah. Eh, Oh, karena dia dekat lampu kali ya bro? Mungkin nggak? bisa juga. Iya kan? Bisa juga antara itu, tapi selama dia makan sih kita lihat aman. Yang penting maksudnya Oh, kan gitu. kita antara Nggak, itu oh, iya, nih. iya, iya. Nah, takutnya stres nih, kita kan panik nih, Ah. stres. Tapi selama dia mau makan sebenarnya berarti bukan masalah stres. Iya, ya. nggak masalah. Iya, mungkin lampu. Iya. Mungkin lampu. Cuman apa tone warnanya aja adaptasi Iya, kan, mungkin karena di karena lampu, lampu, dia jadi bener. lebih, mungkin yang ini lebih jauh dari lampu jadi lebih relax mungkin. Mungkin Bisa, ya. bisa. Ini mah teori Dia gua doang. mungkin juga lebih gede ya. Ini kan lebih kecil. Iya, iya. Jadi dia mungkin lebih. Ini lo berasa beli lebih- tadinya size-nya sama atau enggak emang lain. beda? Oh, emang lain. Beda seller. Oke. Nah, so far nih dia lo pelihara sampai sekarang nih yang kelihatan beda apa nih bro? Ada nggak? Dari yang mana ini? Dari Malabar deh. Lebih agresif nih. Oh dia lebih agresif. Lebih ada banyak gerak dibanding Malabar. Dibanding Kalau Malabar. diliatin, ya. Oke. Kalau Malabar kan bener-bener matung aja ya. Matung banget sih Oh, dia. gitu ya. Mager banget kalau Malabar. Gerak tapi jarang banget. Kalau ini Jadi kita susah ngasih tahu orang bahwa ini ikan galak ya kalau ya, Malabar ya. diketok aja nggak jalan deh. Kalau Iya, Malabar kan iya, digini-giniin, kalau ini digini-giniin kadang suka mau. Kadang mau lah kalau digini-giniin, goyang-goyang kadang mau dia. Oh gitu. Nah, kalau Malabar tangan masuk aja kadang nggak mau diam, nggak mau gerak. Walaupun masuk nih, kadang masih diam loh dia kalau Malabar gue ya. Iya, iya, Tahu iya. kalau Malabar bro. Sama kalau lagi ngamuk juga sama aja Ngamuk, Mat. diam aja kan. Ini kalau kita masuk kadang masih takut gitu. Oh, masih oke. mau jalan lah, nggak sampai semager itu. Oh, oke. Ya kalau si Curug Pria ya. Terus bisa komteng. Nah itu. Ya. Jadi kayak orang yang pengen looks-nya kayak Aymara tapi bisa komteng, ini. Yes. Jadi arahnya lebih ke situ kayaknya ya. Iya. Jadi kalau nyari wallfish mau di komteng, ya Curug Pira atau Malabar.
Kalau ya. Aymara jangan di Jangan konten. deh, kecuali- Jangan coba-coba. Kecuali nekat ya. Kalau berani silakan. Ya, kalau berani silakan. Dan itu pun ada kemungkinan berhasil, tapi jangan lah ya. Bisa sih kalau Aymaranya lebih kecil, Ah. tapi kan kalau Aymaranya lebih kecil, konteng lebih gede, Aymaranya yang iya. hilang dimakan Karena sama gue pernah nonton YouTube seseorang juga tuh bro. Kalau ngomongin, ini ngomongin Aymara dulu sebentar. Katanya begitu saat dia ke Amazon ya, dan malam-malam itu dia masuk, itu di dasar tuh banyak wolfish. Itu semua wolfishnya lari kecuali Aymara yang nyamperin. Itu gue pernah nonton YouTube, gue lupa nih siapa. Berarti kan segila itu sebenarnya Aymara kan. Maksudnya orang turun dari kapal aja malam-malam, semua wolfish yang di dasar lari kecuali Aymara. Iya. Nah, berarti kan agresif itu. jangan main-main. Main. Jadi ini lo kedepannya juga rencananya mau di konten. Rencana di konten. Keren ya. Berarti ini import ya. Import semuanya. Belum ada. Dan belum pernah masih dengar. Ada yang wait. CB? Enggak, belum. Ya. Kalau ini jujur gue belum Ini tahu banyak. mau gue coba nih bro. Apa tuh? Mau gue coba CB nih. Ini katanya Oke. pair nih, katanya. Oh, katanya pair. Katanya. Gue udah nanya nih orang luar nih. Katanya pair, moga-moga bisa. Waduh, Orang keren. Korea di grup keren. ada yang mau coba. Orang Korea di grup ada yang mau coba nih di pair sama dia. Ditaruh di satu tank, dicoba di pair, dicari male sama female. Belum tahu sih sekarang gimana ya prosesnya, tapi udah adult, udah kayaknya udah nggak tahu lagi ngapain, mungkin udah nyoba-nyoba. Nah ini gue mau coba sih, mungkin bisa ntar. Kalau dia ternyata pair, mungkin gue beliin satu tank ntar, kita coba. Ya memang kendalanya kalau mau ngeper ikan galak tuh susahnya gitu ya bro. Iya. Kadang-kadang cuma alam doang yang bisa doang yang ngawinin bisa. mereka Iya, gitu. iya. Tapi kalau ini masih oke lah, mungkin kita coba aja kita coba. Keren sih, lu kalau bisa ngeperin ini keren banget. Tapi ini katanya sih ya, yang ini female nih. Oh ini female. Ini female nih katanya. Ini Iya. female nih. Oh ini male. Ini gendut nih. Ini agak lonjong katanya ya, katanya kelihatannya gitu. Oke, jadi ini pakan masih hidup semua ya bro? Kalau yang ini karena kita push supaya Oh, cepat, iya, ya kan? supaya Karena cepat. masih kecil banget nih. Jadi yang dia suka dulu lah ya. Kalau udah gede banget ya baru deh kita frozen. Pasti makan sih kalau udah gede. Jadi ini black wolfish bro. Black wolfish. Karena wolfish ada 3 nih, kita persingkat lagi, kita langsung ke Aymara bro. Aymara. Ini the top of the predator, oke? Siap. Ayo lanjut aja, Oke. langsung aja. Ayo bro, monggo bro. Oke. Oke. Nah, ini sekarang kita udah sampai di tank the top of the predator. gitu. Mana Jadi ikannya? ini, ini dia nih. Itu dia, dia. dia kayaknya mau Dia udah kenalan. nyamperin, iya. Nyamperin. Ini apa nih, konten-konten nih katanya. gitu. Kalau ini nggak konten ya? Jangan di konten. Tapi pernah sih, ini waktu itu full tour gua konten nih, aman. Oh, full tour di Size-nya konten? sama Oh, gitu. persis size-nya. Segini-segini nih, 10 Yang, puluh. yang masuk belakangan? Aymara malah. Full tour dulu. oh, Sorry bener. aman dong? Balik aman ya bener. Balik lagi. Aymaranya masuk belakangan nih. Oh, berarti Aman. teori kita benar tadi bro ya? Bener. Masuk belakangan aman Masuk dia. belakangan aman dia. Aman. Oke. Jadi ini wolfish Aymara ini gue bisa bilang eksklusif lah bro ya. Kayaknya nggak semua orang punya juga gitu loh Aymara. Nah, yang tadi gue bilang ini kan nyalinya paling gila nih. gitu. Bener. Nah ini lo gimana nih bro? Kayaknya nggak semua orang tahu deh. Nggak semua orang tahu ya? Nggak semua orang tahu. Ya udah, mudah-mudahan dengan konten ini orang-orang Orang jadi tahu tahu, ya, tahu jadi ya. bahayanya tahu gitu. Jadi nggak cuma tahu pebas doang. Maksudnya Iya. ada banyak predator tuh yang ada top-topnya gitu. Iya. Orang kan tahunya cuma apa sih predator kan? Bebas. Bebas, kan. gitu. Nah ini lo ada perawatan khususnya bro? Nggak ada ya. Nggak Kalau buat Aymara nggak ada. Nggak ada. Kasih Sama. makan aja yang banyak. Kasih makan aja Kasih yang makan banyak. aja. Arus semua ini malah pakai arus ya? Arus. Semua akuarium gua arus kecuali yang disekat. Karena keterbatasan akuarium jadi mau nggak mau gua harus sekat Oke. dan nggak bisa digabung. Nah, Kalau ini di atas nih ada piranha bro, tapi kita nggak bahas dulu ya. Nanti kita bahasnya nanti. Ini kalau dibahas ngeri juga nih. Gitu. Gua tadi udah ngobrol. udah ngeliatin tuh. Iya, udah ngeliatin nih. Gua nggak dikontenin katanya nih. Jadi ya di bawah ada wolfish. Nah ini gimana bro? Parameternya gimana bro di sini? Suhu berapa nih? Suhu deh. suhu sekitar 30-an lah Oh ya. 30 sampai. 30, kadang kalau panas banget bisa 32 ya di sini. Karena kena matahari. Ketembak Nggak bisa apa-apa. 32, nggak apa-apa. Aman. Aman ya? Aman sampai 33 sampai anget akhirnya malah. Apa hangat? Aman, ya? aman. Oke. Emang kalau gue lihat nih wolfish Aymara ini dia lebih gerak ya. Lebih Dari gerak. tadi kan kayaknya ngerespon gitu kan Iya, kalau orang lebih agresif. lebih lah. agresif gitu. Dia sebenarnya agak mirip kalau gue lihat kayak curu pira ya bro. Pira bener. Agak mirip. Mungkin shape muka gitu agak mirip ya. Malabar juga mirip sih sebenarnya. Kalau Malabor kayaknya lebih gitu. bulat ya. Dia lebih lonjong ya. lebih ceper gitu mukanya. Ada satu identiknya Aymara nih. Dia di belakang insang itu ada titik kalau Aymara. Di belakang insang oke. Iya, di belakang insang tuh ya.
insang kan ada insang ya. Iya. Ada titik kan hitam tuh. Oh iya iya. Itu Aymara. Jadi jangan dibohongin. Oh, gitu. Itu identiknya Aymara. Jadi kalau Dibohongin antara apa sama apa? misalnya ada orang bilang ini Aymara nih gitu kan, ada newbie mungkin yang baru. Enggak, jujur gue soalnya kalau orang nipu gue, dia jual Curupira tapi dia bilangnya Aymara, gue nggak ngerti loh. Nah, kan memang banyak lah Malabar juga bilang Aymara juga bisa aja kan. Kan Oh, kalau itu yang sih jelas sih, ya nggak tahu ya kalau bisa yang aja ada orang yang Aymara nih Aymara gitu kan. Oh iya sih, kan ada orang yang nggak ngerti kan gitu. Tapi gue belajar dan nanya-nanya identiknya apa sih. Pokoknya Aymara itu ada satu titik di insang dia. Oh titik itu Kan ya? insang nih gini, nah ada titik itu tuh, titik itu. Nah itu Aymara. Oh oke. Itu oke. pasti Aymara. Kalau udah udah ada pasti titik. Aymara. Jadi kalau orang bilang Aymara nih, kita lihat dulu ada titik nggak? Ada titik Aymara. Oh. Bisa aja mungkin Curupira. Iya, iya. Bisa aja mungkin Wolfish yang belum teridentifikasi. Belum teridentifikasi. Iya, kita Atau nggak tahu. bisa jadi Malabar gosong gitu. Nah, bisa juga. Malabar bro kan agresif. Bisa juga sebenarnya, kita nggak tahu, ya kan? Malabar kasih lampu yang terang, gosong bilang Aymara. Bisa juga. Gitu. Kan karena dia baliknya gelap semua ya. Badan mereka kan akan menghitam. Iya, Kalau iya. kita kasih lampu atau tank hitam nih, ini kebetulan tank gua kan putih nih. Nah, jadi polosan gue sengaja kasih polos supaya dia nggak hitam. Oke. Mungkin tuh trik juga ya kalau Iya, orang-orang trik. ikan tahu Iya, lah. iya, kalau- itu benar kayaknya, benar. Ya kan? Karena Wolfish gue waktu masih di tank putih, memang kayak gold warnanya. Maksudnya, wah lebih shiny warna, banget. ya. Shiny banget. Dibanding Begitu. kita kasih ke hitam, langsung hitam dia. Langsung hitam, Balik benar-benar. kayak gini nih. Iya, itu Wolfish ngaruh banget ya. Nah, gitu ya. pasti. Terus dia kan size-nya juga bisa yang paling gede ya bro ya? 60 kayaknya ya. Oh enggak, Lebih. meteran bro setahu Oh, gue. semeter ya? Heeh. Iya, iya. Setahu benar. gue, Tapi kalau di akuarium kayak nggak deh. Paling sebenarnya gue gini bro, kalau diskusi sama Bang Hobi nih ya misalnya, kenapa kita selalu pesimis bahwa kayaknya nggak mungkin gue bisa sampai gini. Seandainya kita bisa sampai segitu, kita yang paling sendiri nanti. Bener nggak? Gitu. sebenarnya kayak itu sih. Itu sebenarnya itu karena kita Apa itu? nggak pengen dia gede sebenarnya itu karena kita bingung mau taruh di mana. Oh, iya, iya, kan. iya. Nah, jadi bilangnya kayaknya enggak lah gitu. Kayaknya enggak lah. Karena emang cukup kayaknya. Karena kalau dia udah segini kayaknya udah nggak muat kan. Nah, bingung juga Kalau taruh di mana. kalau ternyata lu berhasil melihara dia sampai 80 cm gimana bro? Kita harus bertanggung jawab ya sama peliharaan kita kan. Kalau benar. Kecinta, mungkin bisa diganti ntar. Gua cemplungin sini lah. Kalau setahu gue bro, dia bisa meteran sih saya. Setahu Ya, gue ya bro. bener, Maksudnya tolong koreksi juga nih kalau gue salah. Bener. Nggak bro, bener. Kayaknya gitu. Terus 80 tuh si Curupira. Curupira, ya. iya Curupira. Kalau bahkan Malabar lebih kecil lagi kalau nggak salah dia betul, cuma di 60 atau berapa gitu. Makanya wah keren banget sih ini kalau udah gede bro. Moga-moga bisa gede. Namanya hewan kan nggak tahu ya. Kadang bisa aja nggak nyangka kita. Namanya ikan. Nggak ada dokter ikan bro. Ada bro. Oh, ada ya? Ada. Lu mesti Serius? nonton konten gue diskusi sama dokter ikan. Iya. Jadi penonton gue juga udah tahu. Gue kemarin datang ke dokter ikan. Gue pengen dapat jawaban sesuatu yang pasti lah semua tentang ikan gitu. Jadi ya gue langsung konsultasi ke sana. Tapi maksudnya kalau sakit nih, kan Oh bisa. bisa. Pernah Dan nih, itu gue sempat ngeluarin pertanyaan bahwa kenapa yang dapat perlakuan khusus cuman arwana? Maksud gue kenapa orang yang bisa kutak-katik sendiri itu cuman arwana gitu? Iya, iya. Kenapa misalnya nggak ada Wolfish sakit lu kutak-katik juga gitu? Nah gue sempat ngeluarin pertanyaan itu, jawabannya nanti nonton aja. Siap. Pasti gue tonton. Gitu. Nah jadi Buat belajar. Iya, gue datang ke situ jujur juga karena gue yakin sebenarnya ikan ini pasti ada ilmu pastinya gitu bro. Ada ilmu, bener. Iya kan, ilmu. Ya kita nyari ilmu lah. Ilmu pastilah gitu ya, maksudnya ternyata sakit ini karena ini kan selama ini kan kita sakit ini jangan-jangan karena ini karena itu gitu. Nah balik lagi nih bro, kita ke Aymara nih. Jadi lo udah berapa lama aktif ini bro? Ini tahun kemarin kayaknya, setahun lah. Udah setahun ya? Hampir, tapi Dari belum sekecil kayaknya. Curupira tadi? Dari sekecil lebih yang Curupira yang bawah, 15 cm segitu. lah. Tadi yang Curupira kayak sekitar 10 cm. Oh. Ini mungkin 15 lah. Oke. 15 cm, tapi kecil. Ini Tapi dia- nggak kelihatan nih dia, lagi ngumpet nih dia. Nanti kita panggil Kobok deh, kobok. Tapi Dipancing bisa. dipancing. Ini rencana kita mau feeding nih. Kita mau membuktikan kalau Aymara tuh emang Wolfish yang paling responsif. Paling lucu bilangnya tuh pet fish ya, dog fish sama my pet apa gimana sih kalau Oh, iya, iya, bilangnya tuh tahu. kalau dikasih ini manggil lah Manggil, gitu. manggil. Ikan yang kalau dipanggil nyaut. Tapi kadang-kadang kalau kita udah punya istri lain analoginya bro bagi mereka itu mah serem bukan lucu.
Bener nggak bro? Kadang-kadang kita bilang serem, kita bilang lucu, bagi mereka menyeramkan. Menyeramkan bener. Tapi ini nggak membahayakan ya bro? Maksudnya lo kan di sini ada anak ya, apa segala macam. Ayam marah ini nggak ya? Enggak sih. Maksudnya Yang penting mesti tutup. yang penting mesti tutup ya. Semua wolfish kayaknya bakal loncat. Kayaknya semua Iya. ikan sih, semua ikan ya mungkin ya. Tapi wolfish pasti loncat sih. Jadi penting wolfish. tuh, penting tutup sih. Apalagi ini nih, Iya. Aymara, penting Oh banget. ini lebih rentan loncat. Loncat. Oh Ya. oke. Jadi pasti harus tutup. Mama sering mungkin nguras airnya. Kalau Aymara mungkin lebih sering Oh dia lebih rentan ya. kayaknya. Oh. Dengar-dengar sih gue banyak belajar, kamu sih sering-sering kuras. Oh, Seminggu gitu. 2 kali lah minimal. Seminggu sekali lah. Jangan sebulan lah gitu. Iya, iya. Nah, kan ada yang sebulan kan. Make sense sih. Soalnya Seminggu sekali 2 kali. dia kan lah. masih tangkapan alam tuh. Ya, 25% lah sih. Ya, 20, 25. Ya, Asal rata-rata. buang isi aja, buang isi. Rata-rata emang ikan tangkapan alam tuh lebih rewel sama Ya, airnya. lebih rewel. Mesti sering-sering buang. Gue bener nggak tuh bro tadi mulainya dari Malabar dulu kayaknya yang beda ya emang ya. Beda. Gue walaupun udah bisa pelihara Malabar, pelihara ini ya tetap mulai dari nol lagi kan karakternya lain banget kan. Iya, kalau udah miara ini kayaknya yang lain biasa aja. Iya. Oh iya iya. Ini udah paling, lu pasti bakal demen banget lah. Tahu ya sama Payara Bro lagi ya, tapi tahu ya kalau ini kan Oh enggak, gue mengakui Wolfish tetap tetap ya, the juara. top lah, the top of the predator. Anteng-anteng menghanyutkan. Anteng-anteng menghanyutkan. Ini kayaknya udah bukan piranha eater lagi sih menurut gue. Kalau dia udah semeter udah man eater kayaknya. Udah main itu, bener. Kayaknya kalau udah semeter, gue juga nggak berani masukin tangan sih. Mungkin nggak Iya, dikuras, iya, mungkin jangan. bakal banyak juga kan hobi-hobi lain yang punya Aymara juga nggak pernah dikuras ya. Sampai Oh, iya, sampai sampai- kotor oh, banget kan. oh. Ya itu karena mungkin dia takut juga buat Iya. ngegosoknya kan. Sekarang mah masih jari bro, besok udah lengan. Bener. Ini tank emang khusus buat dia bro, maksudnya tadinya bekas tank apa nih? Emang khusus gua buat dari pertama rencana emang buat dia. Oke. Buat Aymara. Putih ini karena Aymara bukan karena mau miara ikan-ikan lain. Emang mau Aymara karena belajar dari orang luar negeri. Iya. Dia punya Aymara, kok warnanya nggak gelap? Karena gue lihat hobi-hobi lain, Nah ini ya. nah Aymara kenapa warna hitam semua? Sampai ada yang nanya, ini Aymara gue tipe apa ya? Kok hitam gitu? Aymara Kan dulu. Aymara ada banyak tipe Iya, nih, iya. sungai-sungainya. Oh, ada lagi. Oh, sungai. Ada yang dari Oh, iya, bener. Ada yang Suriname, Suriname terus Venezuela. Rio Tapajos. Ah. Nah itu yang udah paling langka deh. Itu kemerahan, tapi kayaknya nggak bakal ada mungkin. Itu bedanya di apa sih bro? Corak? Warna, corak. Oh gitu ya? Iya, yang Bedanya common tipis atau emang kontras? jauh kalau yang Rio Tapajos. Merah dia. Kalau di Google keluar deh. Rio Tapajos dia merah jauh. Jauh banget dan langka banget. Beli bro? Dengar-dengar mau 50, Bro. Apanya? Kalau mau order ada 50? tuh, ada. 50 tuh udah bersih tuh? Udah nyampe sini. Udah nyampe? sini. Tapi Itu plus jasa aklimasi juga nggak? enggak kayaknya. Jadi nyampe lu ambil. Jadi kalau sampai celeng ya resiko. Udah resiko. Dengar-dengar sih, cuman nggak tahu deh. Jadi yang sering masuk di sini ya Oh iya, gua Venezuela pernah sama tahu. Suriname. Gue taunya tuh cuman Aymara, pas gue baca, oh iya ada begitu ya. Kalau Malabar nggak ada ya? Nggak ada. Curugnya juga nggak ada? Mungkin ada, Oh, tapi mungkin ada. kalau Malabar kan Oh, katanya kalau di Malabar CB mungkin juga udah ya, ada mungkin di Ciliwung gitu ya. Iya mungkin. Mungkin kalau Malabar udah di sini lah, udah banyak banget Iya, kan. iya, iya. Tapi kalau Curipira mungkin ada. Tapi kalau yang di sini yang paling sering masuk bilangnya Venezuela Suriname. Gila ini racun banget. Oke, ini sekarang kita mau lihat nih feedingnya. Katanya tadi gue datang, Bro Andrew bilang, kayaknya lapar nih. Wah, gue pikir, wah boleh nih feeding nih. Ini gimana lo kalau feeding gimana nih? Ini- Feeding, oke. Bro bentar, yang feeding sebentar. lah ya. Ini ikan apa nih? Gua buka dulu nih. Kameramen sini dong. Oke, gua buka. Ya, jadi ini feedingnya pakai ikan parang-parang, enggak dari situ? Itu ikan belanak, Bro. Ikan parang-parang. Namanya belanak. Ikan belanak nih. Iya, ikan belanak. Bro, gue nggak tahu karakternya nih. Coba kita tes feeding responnya dulu ya, bro. Bro, jangan kesini dong. Iya, dia udah respon banget ya. Kalau Malabar gini kan bengong. Ini kalau gue begini dia loncat kan? Enggak, loncat enggak? Enggak. Gue dari mana? Dari sini, biar Dari Dex. sini, enggak, dari sini aja nih. Biar kelihatan dia nyemplung, ntar dia hub. Tapi kalau mau pakai tangan boleh, Bro, coba aja. Ah, ngeri bro. Mau buka yang itu? Hah? Mau buka kaca ini apa kaca itu? Oh, takut loncat ah. Iya. Ntar kalau loncat bahaya. Enggak sih, enggak loncat. Loncat sih enggak. Cuman dia biasa gue lepas ini. Tapi kalau Bro berani pakai tangan ya boleh. Kayaknya udah mulai Nah, dia ngerespon. coba lihat nih. Nah, Fokus ke ikannya, Indra. jangan dilepas, Bro. Jangan dilepas, yang bener. Jangan dilepas, tangan gue yang lepas nih. Lepas nih? Enggak. Lepas boleh, pasti dia diambil sama dia. Coba ya, tes lepas ya. Wow, beda banget sama Malabar ya.
Nah ini wolfish banget nih. Kelihatan kayak susah makan padahal enggak ya. Iya. Mantap. Ikan apa tadi ini bro? Belanak. Oh ikan belanak. Belanak. Jadi ini sebenarnya ini ikan makan. Kalau gede, ini tangkaran ya. Dia mungkin dijual kecil karena pengganti cere lah. Cere kan jorok banget. Oh lo beli hidup lo beku? Beli hidup. Ada yang jual kok banyak. Belanak, belanak, sepat atau mujair. Oke. Ya. Berarti dia udah nggak ada pakan hidup ya? Nggak di sini ada. ya. Dia berapa nih? Kuat segini kuat dia? Coba aja lagi. Kalau dia masih mau bisa sih. Lagi 2-3 lah biasanya. Lagi Landra. Ini kalau udah gede makannya mirip arapaima yang jebung gitu ya. Iya. Wah nggak ngeliat deh. Gua nggak ngeliat dia. Ketutupan kayu. Tapi ini biasanya kalau kayak gini jatuh dia udah pasti makan Nah, dong. nyari. Nah, itu Makan nyari dong. itu. Makan ya? Belum. Enggak ya? Kenyang berarti dia. Kenyang deh. Kenyang. Iya, Gua kasih makan sih kemarin. Oh gitu. Iya, Lo kasih perut- makan setiap kelihatan hari perut atau apa? gitu. Enggak sih, 3-4 hari lah sekarang. Oh 3-4 hari. Tapi kebetulan baru kemarin. Oh. Tapi kalau Aymara tiap hari satu oke, bisa dia. Size tadi lah, segini-segini. Oh gitu? Iya. Oh emang Satu. emang hemat gitu ya makannya? Iya, emang Gue kira tadinya punya gue yang makan segitu, ternyata emang begitu ya? Emang gitu. Oh gitu. lagi mau lagi. Tapi ini kelihatan kan gendut banget nih. Tapi ini kalau makan gini, lo pasti ambil? enggak, biarin Enggak, aja. Pasti hilang ya? Buat simpenan aja dia. Pasti hilang? Pasti hilang. Oh, Satu pasti hilang, jangan 10. Besok juga dimakan kok dia. Nah itu. Ah. Nah itu. Nah, Kan. Nah kan Slowly but sure. slowly but sure. Nah, itu Aymara. Wah nggak kerekam. Nah, satu ikan makan nih. Berarti Sebenarnya dia tipikal yang kalau selama perutnya muat, makan dia. selama Perutnya perutnya udah mau pecah tuh, sampai bulat begitu kan. Iya bener ya. Tipenya Dia- begitu tipenya ya. begitu, bukan kayak ikan kalau piranha kenyang selesai gitu enggak. Iya bener Ya ya. kan selesai udah gitu dibuang makanan, ini enggak. Selama perutnya muat nih dia. Nah, gue sebenarnya jadi agak tenang nih habis gue datang ke rumah Bro Andrew. Kenapa? Karena ternyata emang tipe wolfish kayak gini. Tadinya gue kira tuh, wah kayaknya wolfish gue bermasalah nih Bermasalah, gitu. Maksudnya, oh ternyata dia memang makannya apa ya? Kayak makan satu, ntar jedah 15 Jeda menit lagi gitu ya. Oke, kalau gitu ini ntar kalau udah besar calling-calling gue lagi ya Bro ya. Ini keren banget sih ini. Moga-moga gue bisa gedein ini lah. Iya. Terus apa lagi nih? Ini jadi kalau misalnya... Daerah sih bro, kalau yang penting nih Venezuela sama Suriname yang tadi. Ini apa nih? Ini mungkin kalau dari color ya, orang sih bilangnya seller bilang Venezuela nih ke gue nih. Oh gitu. Venezuela biasanya yang hitam itu Venezuela, yang akan menjadi hitam. Yang akan menjadi hitam? Hitam. Yang lebih bercolor lebih coklat itu Suriname biasanya. Kalau menurut artikel di Google yang gue lihat, yang gue pelajari. Berarti itu nggak ada lebih bagus atau lebih ini emang orang pengen ngelengkapin aja koleksinya? Iya, lebih Oke. pattern sih, lebih pattern. Kalau yang masuk ke sini biasa Venezuela. Tapi kalau ke sini bilangnya Aymara aja lah. Berarti untuk segede gini berapa lama tadi bro? Nggak nyampe setahun. Nggak nyampe Dari setahun ya? 15 cm mungkin kira-kira berapa itu bro? Berapa 25 ya? 25 ya? Ada kayaknya ya. Ya, Kayak 25 ada. ada. Dalam tank lah. Dalam tank kelihatannya Iya. kan lebih ini ya. Nah, Mungkin 25. mungkin keluar Lebih. 27-an lah, Ya, mungkin 27 27-28 lah. Oke, ini keren banget. Jadi gue sebenarnya udah agak tenang tadi gue bilang, oh ternyata karakternya begini, Wolfish. Gitu. Oke, ini soon sih harus ada nih di Harus ada galeri dong. gue nih. Harus ada. Ini buat dia aja nih. Nah, ini kasih makan Oh, mau lihat? Rombius. Nah, Nah, ya om. oke. Ini nggak nyamper ya bro? Enggak, ini enggak. Rombius nih, sebelum kita tutup. Rombius! Wih, Rombius apa tadi bro? Tocantins. Tocantins. Mantap. Jadi kira-kira gitu pembahasan Wolfish sama Bro Andrew. Ternyata banyak yang selama ini gue pikirkan, yang tadi Bro Andrew bilang overthinking. Ternyata sebenarnya bukan overthinking sih, sebenarnya ada kesamaan juga mulai dari Wolfish kalau bisa masuk belakangan ya bro ya. Terus emang terus tipe makannya juga gitu, nggak Iya. kayak pibas, nggak kayak apa kan. Terus masalah air, masalah komteng tadi, jadi gue udah cukup tenang sebenarnya. Ternyata bukan Wolfish gue yang bermasalah gitu. Apalagi Malabar kan. Malabar ya tadi kita lihat kan di bawah juga dia Begitu malah Wolfish Bro Andrew gue bilang lebih cenderung pendiam bro dibanding Iya. Wolfish gue. Iya. Karena komteng mungkin Iya, ya, karena karena komteng. komteng gitu. Oke bro, jadi untuk Wolfish kita tutup dulu kontennya. Kalau ada yang kurang dari konten gue sekarang atau mau tanya lebih lengkap, boleh ke Instagramnya Bro Andrew ya. Boleh bro, kontak Boleh, langsung. boleh. Nanti DM langsung di mana bro? Instagram? Di exopets.88. Exopets.88. Sama-sama belajar lah bro. Tapi setidaknya Bro Andrew belajarnya banyak banget nih. Ya udah lebih banyak ikan yang dia pelajarin gitu. Atau kalian yang cuma mau sekedar cuci mata pengen lihat ikan-ikan bagus boleh. Instagramnya juga gitu. siap. Oke, jadi kita tutup aja konten kita kali ini tentang Wolfish. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Your hobby is your pride.